Wah, Sukma keteter nih, harus ngebut. Wih, kita turunin dulu teman-teman. Sukma harus ngebut nih. Ini tinggi loh. Tinggi banget teman-teman. Kacau. Tuh, wih bagus ya. Mas Rang nggak kuat nih naik sini nih, yakin nih Mas Rang nih Sukma. Jadi kita putar balik aja ya. Padahal bisa nih kita ke atas lagi dapat yang paling top. Tapi kita putar, kita cari jalan yang paling aman. Yuk, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini Mas Rang lagi ada di negeri sayur Sukomakmur di kaki Gunung Sumbing, teman-teman. Wow, pemandangan di sini luar biasa banget. Tajakannya ekstrim. Mas Rang lagi nyiksa si Sukma atau lagi ngedidik si Sukma biar nggak manja. Anyway, pengen tahu nggak perjalanan Mas Rang dari Jogja ke Sukomakmur ini kayak gimana? Dan menurut Mas Rang, di video ini juga kayaknya cocok buat jadi referensi perjalanan ketika kalian di Jogja ataupun di Dieng pengen mampir ke Sukomakmur ini. Cuman pengen lihat sih kaki gunung ini. FYI, penduduk sini tuh keren banget. Lihat mas-mas yang ini nih. Ini turun nggak pakai direm nih teman-teman. Kenceng banget, gokil ya. Nah, mau tahu nggak kayak gimana? Terus ikutin video Mas Rang. Tapi sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga jangan sampai sakit dan selalu bahagia, rezekinya lancar dan dijauhin dari mara bahaya. Seperti biasa ya, sebelum mulai, Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Let's go! Punya motor warna Dove emang treatmentnya berbeda ya perawatannya. Kali ini Mas Rang ada satu produk yaitu namanya Dove Coating buat melindungi atau memproteksi cat Dove kalian. Caranya tinggal teteskan ke pad yang udah dalam paket penjualan. Ratakan kemudian lap dengan microfiber yang juga termasuk dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian kita geser yuk ke bagian bodi samping. Pastikan tidak ada bagian yang lewat ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yaitu lap menggunakan microfiber. Lakukan pemolesan ini 1 bulan sekali atau ketika dicuci besar seperti menggunakan sabun colek dicuci steam teman-teman. Kemudian inilah hasilnya. Wow, Dove merata, tidak menimbulkan efek mengkilap dan mempertahankan proteksi Dove. Langsung aja mampir ke Tokopedia atau Shopee Mas Rang buat cek Dove coatingnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Nih sekarang Mas Rang lagi ada di Jalan Turi, pengen ngajakin kamu pindahin tempat kopi ya ke daerah Sukomakmur. Sekarang itu jam 4, jam 3.52 sih ya. Mas Rang buletin jadi jam 4. Ini masih di daerah Jogja. Rencananya Mas Rang pengen ajakin kamu ke daerah Magelang Temanggung nih teman-teman. Tadi yang Mas Rang bilang Mas Rang pengen ke daerah Sukomakmur. Sekalian mungkin terakhirnya ke Neval Panjava ya sebagai bonus kalau emang waktu dan tempatnya masih memungkinkan nih teman-teman. Oke, ini jalanan Turi. Ini rajanya salak nih teman-teman. Kalau kalian ke Jogja, kesini itu kanan kiri tuh isinya kebun salak semua.
Jadi kalau kalian bisa dapat petani salaknya di sini, bisa sekilo. FYI nih ya teman-teman ya, dapat 1.500 kalau lagi musimnya, kalau lagi banyak-banyaknya ya. Tapi kalau lagi jarang ya harganya bisa sampai 7.000 bahkan lebih per kilonya. Itu yang Mas Rang pernah alamin waktu Mas Rang tinggal di Jogja. Sekarang Mas Rang tujuannya pengen ke Jalan Raya Jogja Magelang karena kita ke arah utara nih teman-teman. Yuk terus ikutin trip perjalanan Mas Rang. Semoga video ini menjadi referensi buat kalian ketika kalian mampir ke Jogja, pengen pulang ke Jakarta. Kemana sih, mau mampir di mana dulu sih pagi-paginya. Semoga ini bisa jadi destinasi yang menarik, karena Mas Rang sendiri pun juga belum tahu ya sebenarnya Sukomakmur sebagus apa. Kita cari tahu bareng-bareng sama sekalian nyiksa Sukma nih teman-teman buat tanjakan. Oke, lanjut yuk. Tepat jam 4:10 ini Mas Rang udah masuk Pasar Muntilan ya, atau daerah Muntilan lah Mas Rang nyebutnya. Wah syadu banget teman-teman, morning ride di daerah Jawa Tengah, Jogja Jawa Tengah gitu ya. Syadu gitu. FYI Mas Rang ini hari biasa ya, jadi kalau Mas Rang tuh ngetrip jarang di weekend karena udah pasti bocor, rame, padat wisatawan. Jadi mohon maaf banget ketika banyak pertanyaan, Mas Rang kok bisa sepi sih, Mas Rang kok bisa lo nggak gagal sih ya, karena Mas Rang di weekdays. Kan Mas Rang pernah bilang ke kalian, ketika kalian mau healing itu jangan nunggu weekend. Kalian ajukan cuti kemudian kalian healing. Itu menurut Mas Rang lebih baik daripada kalian di weekend ya, karena udah pasti tuh crowded banget. Jadi pesan Mas Rang kalau emang kalian pengen bener-bener healing itu di weekdays deh. Oh ada terkecuali destinasi yang kamu samperin emang bener-bener sepi parah ya, itu nggak masalah deh ya di weekend. Tapi kalau destinasi kamu mainstream, misalkan sebagai contoh Dieng, Bromo, yang kalau weekend atau musim libur panjang, macetnya pindah gitu loh. Jadi saran Mas Rang baiknya kembali lagi ya, ambil cuti. Oke, kita cabut lagi yuk. Sekarang Mas Rang udah di kota Magelang nih teman-teman. Kita ambil kanan. Ih, syahdu sekali. Getuk Trio. Mas Rang ini ya mau ngasih tahu teman-teman, sampai detik ini nih Mas Rang tuh nggak tahu cara pengucapan Trio Wejik Week, Trio Wejik Wek atau apa gitu tuh. Itu Mas Rang belum tahu, maksudnya pengen tahu dari orang Magelangnya langsung gitu loh, yang bener ngomongnya gimana sih. Dan bentukannya Mas Rang pernah lihat, tapi cara ngomongnya kan kalau kalian lihat Magelang suka baca tuh Trio Wejik Wek. Oke, itu versi Mas Rang. Kadang ada juga tuh teman Mas Rang yang kayak ngomong orang Jogja, itu loh Trio Wejik Wek kayak gitu. Nih yang bener yang mana sih? Kadang-kadang pengucapan itu Mas Rang pengen denger lafalnya tuh dari orang asli Magelangnya gitu. Sebenarnya namanya tuh cara ngomongnya tuh kayak gimana sih? Nah, terus sering baca tuh oleh-oleh itu tuh. Ngomongin oleh-oleh nih ya teman-teman. Menurut Mas Rang kota yang ada di sekitaran Yogyakarta yang nggak punya oleh-oleh, versi Mas Rang nih ya, versi Mas Rang yang nggak punya oleh-oleh tuh cuman Klaten. Menurut kalian gimana? Solo punya tuh kayaknya, Jogja jangan ditanya, Magelang punya tuh dengan wajiknya. Ini Klaten nih, Klaten tuh oleh-olehnya apa ya teman-teman? Mungkin di sini ada teman-teman anak Klaten atau orang Klaten, tolong komen oleh-oleh autentik atau khas dari daerah kalian tuh apa sih di Klaten ya? Di Klaten loh ya. Itu sih. Oke, Mas Rang lanjut lagi yuk. Nanti kalau udah pengen deket-deket Mas Rang shoot lagi teman-teman. Kita ngambil kanan. Magelang jam segini masih sepi teman-teman, padahal udah jam 4:30. Di Jakarta 4:30 udah ada yang berangkat kerja. Mas Rang lagi ada di jalan Kali Angkrik nih teman-teman. Sumpah ini dingin banget, Pol. Ini dingin Pol, Rangapusi Mas Rang.
Assalamualaikum. Ademnya. Kalian lihat kabutnya nggak tuh? Wah, ini nih Sukma kita siksa lagi nih, tanjakan-tanjakan nih. Oke teman-teman, perjalanan kita tuh kurang lebih selama 23 menit atau sejauh 13 kilo lagi menuju titik awal daerah Sukomakmur Kaliangkrik ya teman-teman ya. Mas Rang abis ini mau subuhan dulu sebentar, terus sambil nunggu agak terang dikit baru kita jalan lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang mau jam 5 nih. Sambil cari-cari musyola alias tempat ngeres. Yuk lanjut. Tanjakan teman-teman. Wah, di sini sempit ya jalannya ya. Sebenarnya lewat belakang Borobudur juga bisa yang kemarin video kita dari nggak ada ding. Oh ada video Tambi tuh yang waktu itu dari Dieng ke Jogja kita lewat Kepil kan. Nah itu via Kaliangkrik bisa tuh teman-teman. Oke, kita gas lagi yuk. Teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanannya. Mohon maaf Mas Rang ngerokok karena emang sepi banget jalannya. Mas Rang ini di Kaliangkrik atau di kaki Gunung Sumbing nih teman-teman. Jangan ditanya deh dinginnya kayak gimana. Dingin banget parah. Sumpah ini dingin banget. Kayak gini teman-teman jalannya, treknya. Ini Mas Rang sendirian ini. Assalamualaikum. Wih. Kalau teman-teman bisa ngelihat kabutnya ya, itu beneran loh. Sumpah ini adem banget. Tanjakan. Dan di sini nggak ada SPBU ya. Pastiin kalau teman-teman mau ke sini, kalian udah ngisi di daerah Magelang tuh buat SPBU-nya. Karena di sini adanya cuma eceran doang sih. Untuk SPBU besar dari tadi Mas Rang via Magelang terus ke Kaliangkrik belum nemu SPBU besar lagi nih teman-teman. Adem. Oh, sekarang kita turun nih teman-teman. Waduh, udah geluduk. Assalamualaikum. Treknya teman-teman. Wih. Mas Rang yakin kalau siang cakep ini. Tanjakannya tinggi banget itu teman-teman di atas. Tuh. Wih. Jos. Ini depan kita naik lagi nih. Ya. Udah ada warga lokal yang bangun. Nah, ini kita ke kanan nih teman-teman. Ini ada patung Patani nih. Yuk kita ke kanan yuk. Ini kanannya Puskesmas Kiai Sutoboyo. Kayaknya Mas Rang tunggu sini dulu deh. Ini cukup gelap nih teman-teman. Sekarang itu jam 5.13. Jadi Mas Rang tunggu di sini dulu biar agak terang dikit kali ya.
baru nanti kita lanjut lagi. Mas Rang cari tempat dulu buat ngeres-ngeres. Kalau udah agak terangan dikit, baru Mas Rang naik, soalnya tempatnya nggak jauh ini. Oke, yuk. Jadi sekarang Mas Rang lagi ada di daerah Desa Sutopati. Ini di atas ini puskesmas dan patung ini ya, Pak Tani ya. Sekarang tuh jam 5-an teman-teman, dingin banget, sumpah dingin banget. Nih Mas Rang coba mau cek suhunya ya. Suhunya berapa sih? 23 padahal. Coba Mas Rang refresh dulu kali ya. Aduh, nggak ada lagi. Ya udah, enaknya di sini ada toilet teman-teman. Tuh di sini. Jadi kalau buat pup bisa jadi checkpoint. Mas Rang juga kebetulan kebelet pup nih teman-teman. Bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Udah agak terang nih. Kayaknya pas deh kalau kita nanjak sekarang tuh. Sumbingnya kelihatan tuh. Wih, udah mulai tipis-tipis. Kita naik, nyalain lampu dulu Mas Rang. Kita untuk destinasi pertamanya pengen ke ini ya, mulai view start sunrise nih. Semoga cakep. Biasanya sih yang Mas Rang baca-baca, anak-anak sepeda pada start dari sini nih teman-teman. Silo banget kayaknya lampu Mas Rang. Maaf. Mas Rang pakai ini aja deh, biar gampang nyala matiin. Adem teman-teman. Ini kayak Mas Rang di Sukma butuh pet ya, biar ini nggak silo nih. Tuh naik ke fly screen Mas Rang nih lampunya, pantulannya. Jadi pasti di action cam agak-agak silo ya teman-teman ya. Lampu-lampu di Kaliangkrik deh tuh. Level Panjava masih kelihatan tuh dari sini teman-teman. Sebelah kanan nanti Mas Rang kasih lihat lah ya. Wih, tanjakannya teman-teman. Tuh, Desa Nepen. Jadi Mas Rang lagi ada di Desa Nepen nih teman-teman. Cakep juga. Berarti Mas Rang bilang ini tanjakan Nepen ya, main aman-amain aja. Terus kita naikin ya teman-teman ya. Di sini belum terlihat ini nih, perkebunan warganya nih, cuman masih ada sawah. Kan harusnya kan Sukomakmur lebih ke sayuran ya. Makanya di sini disebut destinasi sayur Sukomakmur gitulah. Perkebunan sayur Sukomakmur gitu-gitu. Oke, Mas Rang naikin lagi terus. Kurang lebih untuk checkpoint pertama kita itu 3 kilo lagi atau sejauh 6 menit lagi. Ini apa nih? Gelanggang olahraga Sutoboyo. Wah, ini bisa jadi patokan nih teman-teman nih. Gelanggang olahraga Sutoboyo. Wah, jalan raya Kaliangkrik nih kalau di map. Semoga sunrise-nya cantik ya teman-teman ya, karena nih gunung Sumbingnya terlihat jelas. Barusan Mas Rang baca ada SMP Negeri 2 Kajoran nih daerah sini teman-teman. Berarti Mas Rang lagi ada di daerah Kajoran ya, seharusnya ya. Jadi Mas Rang patokin kayak landmark seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kalau nggak ada Indomaret, biasanya ada Indomaret tuh valid banget nama-nama tempatnya sesuai daerah terkecil yang bisa kita mapping. Nah, selain Indomaret atau Alfamart, minimarket lah ya, minimarket modern, Mas Rang biasanya mapping tempat itu ya dari sekolah, kelurahan tuh udah pasti valid tuh. Ini suhunya berapa sih? Set kayak di Dieng teman-teman, dinginnya sumpah deh, nggak bohong. Ya masih 1
circle ya. Ya nggak circle juga sih, bedanya di sana Gunung Prau, di sini Mas Rang di kaki Gunung Sumbing. Oh, Mas Rang nemu nih, tapi kayaknya Pertamini nih. Tuh, Pertashop. Sebelah kanan tuh. Ntar di depan kita belok kanan nih. Gunung Sumbingnya subhanallah banget ya, perkasa banget. Wih, cantiknya. Ini kita bakal naikin terus sampai atas nih teman-teman. Mas Rang sendiri juga penasaran. Semoga hasilnya benar-benar sesuai ekspektasi kita ya, ekspektasi Mas Rang, teman-teman yang nonton. Tuh lihat, idih cantik parah. Kalau kita ngelihat Gunung Sumbing ini ada persimpangan itu yang mengarah ke kiri Desa Nampan atau Sukomakmur. Jadi di sini adalah wisata Sukomakmur teman-teman. Tapi Mas Rang pengen lurus dulu. Nih kita pengen ke sini nih, Negeri Sayur Sukomakmur. Nanti kita turun, kita cobain ke sana ya. Kita coba pengen cari sunrise-nya dulu tuh di ujung sana. Yuk. Atau titik ini bisa kamu jadiin referensi atau tag tulisannya dengan wisata terasering Sitegong, Dusun Nampan, Desa Sukomakmur teman-teman. Tuh, yang kuning ini nih ya, masih bisa Mas Rang zoom nggak ya? Oh bisa tuh. Oke, kita kembali ke sana yuk. Udah mulai kelihatan nih, semoga nggak mendung nih teman-teman. Amin. Teman-teman, sunrise-nya masih malu-malu. Nah, ini kita udah putar balik ya. Kita mau masuk retribusi. Jadi di sini ternyata ada retribusi buat ke negeri sayurnya. Yuk. Nah, kita di atas itu tuh kita bayar dulu sebelah kiri. Kita kalau mau majuin destinasi ya kita wajib disiplin bayar. Nah, ini dia nih retribusinya. Selamat siang Pak. Pagi Mas. Aku turunin dulu ya. Cit. Permisi Pak. Berapa Pak? 8.000 sama motor. Motornya nanti aja. Oh, motornya nanti aja. Siap. Sendirian aja Pak. Udah apa-apa Mas? Udah lempengin aja. Terima kasih. Nah, nanti di atas kampung ada pertigaan. Ada pertigaan. Ambil kanan. Ada pertigaan lagi, ambil kiri langsung naik. Oh iya, kanan. Ntar ada pertigaan lagi ke kiri. Iya. Kanan terus kiri. Iya siap. Terima kasih Pak, Mas. Duluan ya Mas. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yuk kita lanjut teman-teman. Jadi untuk retribusinya itu sebesar 8.000. Nih kita katanya ada pertigaan ini nih, kita ambil kanan nih teman-teman. Nih kita kanan dulu. Mana pertigaannya? Oh bukan, masih naik berarti. Oh jadi emang rumah warga yang kita lewatin teman-teman. Tanjakannya. Permisi. Wah enteng sama Sukma. Tapi Mas Rang coba ikuti. Misi Pak. Wah tinggi juga nih teman-teman. Orang-orang sini jago nih kalau naik sama ngerem nih. Pertigaan ambil. Misi Bu. Tuh lihat teman-teman. Cantik ya. Negeri sayur. Nih kita suruh ambil kanan nih katanya. Tuh wisata. Kita lurusin dulu yuk. Nanti kita ke situ. Kita sesuaiin map dulu ya teman-teman ya. Wah ini kayak kerakalan juga nih. Tuh, wih, ekstrim.
Sukma keteter nih, harus ngebut. Wih, kita turunin dulu teman-teman. Sukma harus ngebut nih. Ini tinggi loh. Untung nggak bau kampas. Wih. Mas Rang terlalu santai bawanya. Ini kita ambil sini dulu deh. Tuh lihat. Nah, Mas Rang kebut dikit ya. Ya. Permisi, Pak. Teman-teman, cantik ya. Ya. Permisi, Bu. Ini nggak ada di map nih teman-teman, di jalan ini nih. Tuh. Sekarang jam 6 pas. Tuh pemandangannya. Baru ambil kiri tuh, lihat tuh, cantik banget teman-teman. Tuh. Wih, asik ya. Gimana teman-teman? Oke nggak? Kacau ya? Nih buat teman-teman tuh, Sukomakmur, cakep banget dilihat ya, sumpah. Assalamualaikum, ada makam. Ya, isi Bu. Wih, cantik banget teman-teman. Oke, Mas Rang mau cari spot foto dulu ya. Yang penting kalian udah pada tahu nih kayak gimana. Semoga kalian suka. Saatnya menyiksa si Sukma nih teman-teman. Tuh lihat tanjakannya. Mas Rang ngebut dulu ya. Wih. Subhanallah, cantik banget teman-teman. Oh, udah ada tempat kopi di sana tuh. Wih, cantik banget ya teman-teman ya. Nih teman-teman, biar bisa ngeliat sini, paling enak sepedahan di sini nih ya. Tanjakannya tinggi banget teman-teman. Yuk, Bapak permisi. Yuk kita gas. Asik. Tinggi banget. Yuk. Wih, biar teman-teman lihat sendiri nih. Ayo Sukma. Kita muter-puterin nih teman-teman nih. Kita sampai ke titik paling atas. Naik gunung pakai motor. Ya ini nih, di sini nih, Sukomakmur. Tinggi banget teman-teman, kacau. Tuh, bagus ya. Mas Rang nggak kuat nih naik sini nih, yakin nih Mas Rang nih, Sukma. Jadi kita putar balik aja ya. Padahal bisa nih kita ke atas lagi, dapat yang paling top. Tapi kita putar, kita cari jalan yang paling aman. Yuk, let's go. Subhanallah ya. Nih, Mas Rang kasih tips juga nih. Kita langsung praktekin. Kalau emang turunan gini udah pelan aja tuh. Kan ini terjal nih, tadi kita nanjak ya. Tahan aja di 10 kilometernya. Jadi tetap aman teman-teman tuh. Kalau kalian agak ngebut, wah udah pasti ngeblong deh. Pelan aja main di segini nih. Tuh, ya kan? Tapi emang butuh motor fit nih. Yang bisa kesini
sebenarnya Sukma setelah di-upgrade kali ya. Masang bawa ke DRW dulu, bilang harus bawa ke ini nih. Sukomakmur Mas. Yeah. Settingan Sukomakmur. Tinggi banget teman-teman, kacau ya. Lihat, tinggi kan. Nah, tadi di atas itu tuh udah nggak ada napas nih si Sukma, jadi Mas Rang putar balik aja. Ini kita lewat jalan yang umum nih di depan nih. Nah, setelah kalian ngerasa aman jalanannya, baru kalian bisa tambah speednya kayak gitu teman-teman ya. Aman ya. Kita lanjut yuk, let's go. Nih harusnya kita belok kanan. Shoot. Nah, kesini nih teman-teman. Tuh, tadi Mas ngeliat ada warung kopi. Tuh, ada bacaan parkir motor. Kalau kita mau ke sini. Nanden nih. Nih teman-teman, motornya proper banget buat nanjak tuh, lihat. Gile loh. Itu bapaknya kalau turunan nggak pakai ngerem teman-teman, kacau deh emang. Main glinding aja deh. Oke, kita lanjut teman-teman. Mas Rang mau coba ke sana. Kali ada bonus spot foto yang kece. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dinginnya nggak hilang-hilang teman-teman di sini. Mas Rang salut banget sama anak-anak gunung ya. Di sini aja dingin, apalagi di gunung teman-teman. Tuh ke kiri kita. Oke, kita ikutin. Cantiknya. Sayang Mas Rang nggak dapat sunrise nih ya, tapi pemandangan ini udah cukup penghibur Mas Rang banget sih. The best. Tuh teman-teman, banyak sudut pandang di sini karena emang jalannya tuh dari mana-mana gitu loh, bercabang-cabang. Dah gini doang teman-teman. Cakep tuh di bawah tuh kayaknya. Kita ke bawah sini yuk. Banyak banget jalan nih. Mas Rang keluarnya ke tempat semula nggak ya?
Oke teman-teman, setelah Masrang ngeres-ngeres, saatnya kita lanjut lagi yuk. Untuk Sukamakmur kayaknya gini dulu, kita lanjut ke Nepal Panjava. Karena nggak jauh, jadi Masrang penasaran nih, Nepal Panjava kayak gimana sih. Yuk. Hup. Oke, kopi Masrang. Masrang cabut nanti kalau udah di jalan gede atau pengen menuju ke Nepal Panjava. Atau yang terakhir ada hal yang menarik, Masrang rekam lagi ya. Let's go. Walaupun kopi puter ya teman-teman ya, tempatnya kayak gini mah ajib aja. Let's go. Masrang nanya dong teman-teman, ini kan hitungannya dataran tinggi ya, apa daratan lah gitu. Terus bedanya tanaman ini sama kopi itu apa teman-teman? Kenapa di sini nggak ada kopi gitu? Apa harus ada kebutuhan tanah khusus untuk menanam kopi, biji kopi gitu teman-teman? Pohon kopi? Ini Masrang nggak paham nih. Sebenarnya kayaknya gini ya. Masrang tuh pengen jalan ke daerah-daerah pegunungan gitu tuh. Terus sebenarnya pengen bawa pulang kopi gitu loh. Walaupun bukan yang bener-bener originalnya. Masrang bukan kopiers banget ya, tapi pengen ngerasain kopi hitam atau kopi racik di tempat-tempat kayak pegunungan yang emang dataran tinggi gitu loh teman-teman, yang emang tempat penghasil kopi gitu. Pengen gitu. Tahu-tahu Masrang beli saset berapa gram gitu buat dibawa ke Jakarta buat ngopi kayak gitu. Sebentar aja. Amit Pak, amit Bu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman yuk. Jadi kayak gitu teman-teman, Masrang pengen gitu loh, tapi nah itu nggak tahu spesifikasinya. Kadang-kadang kalau lagi di tempat oleh-oleh tuh ada tuh kayak kopi Banjar, terus kopi Dieng. Nah tapi ketika Masrang nyamperin ke tempatnya kok nggak nemu gitu loh, padahal pengen gitu loh. Kayak contoh nih ya, contoh di daerah Jogja Masrang ada tuh khusus salak pondo. Emang bener-bener kan di Kaliurang banyak salak pondo gitu ya, dan itu ada yang jual gitu loh di pinggir jalannya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang Masrang pengen cari sebenarnya gitu loh. Satu, Masrang bantu memajukan atau mempromosikan destinasinya. Kedua, ngajak teman-teman atau penonton Masrang bisa beli oleh-olehnya gitu loh, bisa beli buah tangannya kayak kopi gitu loh. Walaupun Masrang bukan tipikal beli biji kopi yang terus Masrang grinder ya. Waduh, Masrang nggak seholik itu. Masrang cuma tinggal seduh pakai air panas selesai, nggak pakai taker-takeran kayak gitu, tinggal campur gula. Nah cuman belum dapat sini teman-teman. Oke, ini kita lurus kalau ke Nepal. Oh, kalau ke Nepal mah jalannya aspal. Di sini aktivitas warga ternyata pasar teman-teman. Duh. Oh iya. Amit. Nggak lihat masnya. Ini Sutopati, SD Sutopati. Depan kita belok kiri nih teman-teman. Oke, pemandangannya cantik juga, masih di kaki Sumbing teman-teman. Cakep ya. Kita gas lagi teman-teman. Let's go, mumpung masih pagi. Sekarang itu jam 7:30 pagi. Let's go. Wih, tuh udah bacanya Nepal Panjava. Kita lewat sini teman-teman. Tuh, Dusun Butuh Nepal Panjava. Tuh kayak gini teman-teman. Oke, kita coba foto dulu di sini kali ya. Setelah foto-foto, kita lanjut lagi yuk. Belakang kosong, let's go. Tuh, Nepal Panjava tuh yang itu tuh teman-teman tuh. Wih, ada bacaannya loh. Nepal Panjava wisata
BRI lian berlian. Oh, landmarknya disponsorin BRI teman-teman. Iya. Wah, di sini lebih maju ya. Kayak ada nih Coffee and Kitchen Janji Hati. Tuh. Emang ini udah hits dari kapan tahu sih ya teman-teman ya. Beda ya sama Sukomakmur. Tapi Sukomakmur aja tuh udah keren menurut Mas Rang. Dan di sini tuh banyak homestay loh ternyata. Tuh. Mas Rang baru tahu. Tuh, Dusun Butuh. Wah, ramai banget teman-teman. Tuh, ada retribusinya. Jadi kayak gini teman-teman. Nih Mas Rang udahin ya. Mas Rang lihat dari luar aja ya. Jadi yang penting kamu udah tahu. Coba Mas Rang nerbangin drone deh. Biar kalian apal. Maksudnya biar kalian tahu landscape dari atas tuh seperti apa. Oke? Yuk. Oke teman-teman, kita udah dapat gambar Kali Angkrik. Kita udah dapat gambar Nepal Van Java dengan background Gunung Sumbing. Ngomongnya yang benar teman-teman, jangan dianeh-anehin. Gak baik itu. Ya elah. Jadi sekarang kita pamit yuk. Dari Nepal Van Java. Sorry kalau mic Mas Rang tadi jauh. Oke, ini kemana ya? Coba Mas Rang. Oh, turun ke bawah sini. Oke teman-teman, kita cabut. Yuk, let's go. Alhamdulillah teman-teman, kita udah turun. Nih Mas Rang udah kembali di jalan utama Kali Angkrik ya. Mas Rang pengen summary. Jadi untuk perjalanan dari Jogja, Mas Rang coba dari kacamata wisatawan ya. Ketika kalian ke Jogja, perjalanan berangkat itu ketika subuh itu kurang lebih 1,5 jam dengan kendaraan motor. Mungkin kalau mobil selisih setengah jam alias 2 jam perjalanan. Untuk akses jalannya buat roda 2 ataupun roda 4 aman teman-teman. Parkiran di ini juga ada, apalagi di mana Nepal Van Java ya. Wah, udah roda 4 support banget tuh parkirannya. Jadinya Mas Rang jamin aman sentosa teman-teman. Kalau di Sukma gimana Mas Rang? Kalau Mas Rang Sukma gagal yang tanjakan top view terakhir, level terakhir nih Mas Rang gagal, nggak bisa nanjak, udah 0 kilometernya. Jadi harus tuning CVT lagi. Dan sebenarnya bisa sih, tapi ngambil power dan itu agak cukup sulit lah, intinya seperti itu. Jadi kalian kalau mau ke Sukomakmur pastiin power motor kalian cukup, rem kalian mumpuni. Andai kan kedua hal tersebut nggak bisa kalian lakukan, minimal kalian punya skill atau kebiasaan jalan di pegunungan kayak gitu sih teman-teman. Terus apa lagi ya, bensin Mas Rang belum berkurang sedikit pun. Untuk jajanan coffee shop udah banyak banget, mulai dari kopi pinggiran di Sukomakmur sampai coffee cafe yang ada di Nepal Van Java. Jadi menurut Mas Rang semua tempat di sini udah cukup banget dan family friendly ya. Kayaknya gitu aja ya trip Mas Rang di kaki Gunung Sumbing kali ini ya. Jadi emang pengen bawa motor di setiap gunung gitu Mas Rang samperin gitu loh. Kayak contoh di Jawa Barat yang pengen Mas Rang samperin adalah Gunung Galunggung. Tapi nanti ya next konten Gunung Galunggung. Terus Mas Rang pengen ke gunung-gunung yang lain ada di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, seperti itu teman-teman.
Overall kayak gitu dulu. Mas Rang hatur kantara, thank you banget buat teman-teman yang udah nikmatin, enjoy sambil nemenin makan atau sambil tiduran. Mas Rang hatur kantara, thank you banget. Semoga kalian sehat, dijauhkan dari mara bahaya dan wabah penyakit. Sehat-sehat terus, rezekinya lancar, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Mas Rang pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. See you, bye-bye. Cabut. Mas Rang lagi ada di pasar Kaliangkrik nih, tadi barusan lewat di sebelah kanan. Yuk.